Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, saya mendapatkan jadwal yang dibuat oleh Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan kajian tentang kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dihimpun atau yang ditulis oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta. Kitab ini sudah kita mulai kajiannya pada tahun lalu, tetapi belum selesai karena selama Ramadan memang kajian di PWNU tidak hanya satu kitab, tapi beberapa kitab. Nah, pada kesempatan ini kita masuk kepada bab tentang penetapan awal bulan Ramadan yang hampir setiap tahun selalu ramai menjadi perbincangan di kalangan umat Islam. Tetapi apapun perbincangan yang terjadi, kita warga NU telah mempunyai pedoman sendiri, yakni dengan dua cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, untuk memastikan bahwa hilal telah dapat diru'yat, ya, sesuai dengan kesepakatan negara-negara Mabim, yakni negara-negara Asia Tenggara, bahwa untuk dapat diru'yat hilal itu dihitung harus sudah berada 3 derajat di atas ufuk. Jika kurang dari 3 derajat, maka imkanur ru'yah, ya, itu belum dapat dilakukan, atau ru'yatul hilal belum dapat dilakukan. Kemudian metode yang kedua yang dianut oleh NU dan juga mayoritas umat Islam dunia adalah istikmal. Jika ru'yatul hilal tidak dapat dilaksanakan karena mendung, cuaca dan sebagainya, maka pada bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, untuk itulah kitab Hujjah Ahlussunnah ini mengkaji hal tersebut, dan bagi Ali telah mengantisipasi bahwa perdebatan tentang itu hampir selalu terjadi. Oleh karena itu pada warga NU diharapkan atau diminta untuk tidak usah bingung, karena kita sudah memiliki pedoman tersendiri. Dan ru'yatul hilal atau istikmal menurut kita NU itu juga sebagai bagian dari ibadah, karena memang diperintahkan langsung oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang sangat terkenal, gitu kan, hadis yang sangat terkenal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul iddata thalathina yauman. Hadis itu cukup populer dan menjadi landasan bagi kita dalam menentukan awal Ramadan dan awal bulan Syawal. Baik, kita mulai yang oleh Mbah Ali. Masalah tersebut dimasukkan ke dalam bab yang kelima, subutu syahri ramadana wa syawalin, ya, penetapan atau tetapnya bulan Ramadan dan Syawal. Fa fi hadzal zamani, pada zaman sekarang ini, ay mundu nisfi qarnin takriban, atau sekitar setengah abad yang lalu, ya, kira-kira, di Indonesia masalan umpamanya ya turu bergejolak, ya turu bergerak bergejolak
bainal muslimina, di antara orang-orang Islam, opo jadalun, jadal ya, jadal itu perdebatan atau silang sengketa mungkin, wamiroun, dan berbagai pandangan, haula thubuti syahro ini, terkait dengan 2 bulan, yakni Ramadhana wa Syawalin, yakni bulan Ramadan dan bulan Syawal. Lita'yini awali Ramadhana libtida'is shaumi, untuk memastikan ya, untuk menentukan awal bulan Ramadan, libtida'is shaumi, untuk mulai puasa, wa Syawalin, dan untuk memastikan atau menentukan bulan Syawal, li'idul fitri, untuk Idul Fitri. Wa nahnu nansohu, wa nahnu utawi ingsun, kami ya, kami ini kami Mbah Kiai Ali Maksum, iku nansohu, memberi nasihat ya, atau menyampaikan pandangan tentunya, dzabisya ini dumateng atau terhadap orang-orang yang memiliki persoalan atau hal tersebut yang berkait atau yang terlibat dalam perdebatan masalah tersebut, ayyufasilu, untuk memerinci fil mas'alati, dalam masalah tersebut. Jadi daripada ribut-ribut seolah gitu ya, Mbah Kiai Ali menyarankan saja kita kembali, coba kita analisis masalah tersebut ya, gimana caranya kita menganalisis dan kemudian kembali atau merujuk pada ketentuan yang ada, yakni di sini disarankan birruju'i, dengan kembali atau rujuk ilal kitabi was sunnati, kepada alkitab yakni Al-Quran, was sunnati, dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sikap inilah yang selama ini juga dipegang di kalangan umat Islam pada umumnya ya, dan juga di kalangan NU secara khusus. Jika terjadi masalah yang ramai diperdebatkan ya, yang dipersoalkan, ya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, wal i'tisami, dan dengan berpegang bihablillahi jami'ah, dengan tali-talinya Allah secara keseluruhan ya. Tali-talinya Allah itu maksudnya ya ketentuan-ketentuan, ajaran-ajaran dari Allah, jami'an halih sekabehane atau seluruhnya, wajdina bitafarruqi, dan dengan cara menjauhi tafarruq. Tafarruq itu perpecahan ya, perpecahan gara-gara masalah tersebut. Jangan sampai pecah, sebetulnya gitu maunya beliau. Kita hindarilah perpecahan, karena sebetulnya agenda umat Islam itu sangat banyak. Kalau soal-soal penentuan awal Ramadan dan kemudian awal Syawal lalu dijadikan sebagai alasan perpecahan, itu jelas hal yang tidak baik ya. Ini tidak-tidaknya nasihat dari Mbah Kiai Ali Maksum seperti itu. Fa inna bad asyami, bahwa sesungguhnya permulaan atau memulai puasa, wa yauma idul fitri, dan hari raya Idul Fitri, iku min sya'airillahi ta'ala, termasuk dari syiar-syiar, tanda-tanda dari kebesaran Allah Ta'ala. Jadi puasa Idul Fitri itu termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ma'alimi tauhidil kalimati, dan itu bagian atau termasuk dari pengajaran ya. Ma'alim, pengajaran, termasuk dari kalau dalam bahasa Inggris sering dikatakan preaching ya, dari kalimah tauhid, ajakan, atau itu merupakan bagian bagaimana kita
mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian kita juga bagaimana mempersatukan pendapat, mempersatukan persatuan di antara umat Islam ini untuk apa? Ya tidak lain ala kalimatit tauhidi, untuk menuju pada kalimah tauhid, yakni kalimah la ilaha illallah. Jadi sebetulnya puasa dan Idul Fitri itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang tujuan akhirnya sebetulnya untuk sama-sama mengagungkan, mengakui ya keesaan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghayati betul bahwa itu sebetulnya merupakan sarana dari upaya Allah untuk menjelaskan tentang dirinya, bahwa dirinya hanya satu-satunya yang harus disembah. Allah adalah satu-satunya zat yang memang memiliki segala yang terkait dengan pangalembono ya, atau puji-pujian, yang menciptakan, yang mengatur, yang bahkan suatu saat nantinya akan mengakhiri semuanya. Nah, jadi ketika kita memasuki pada bulan puasa, ketika kita nanti memasuki pada Idul Fitri, ya tujuan akhirnya jangan dilupakan. Kita justru untuk mengagungkan, memperkuat tauhid kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huna tahqiqatun ilmiyatun syar'iyatun. Wa huna, dan dalam masalah ini ya, tahqiqatun utawi beberapa ada kenyataan ya, ilmiyatun yang ilmiah sifatnya, syar'iyatun dan yang sifatnya syar'i. Ya. Ada beberapa kaitan dengan masalah itu, ada beberapa kajian ya, yang sifatnya ilmiah, dan karena ini menyangkut masalah syar'i ya, kajian itu kajian yang mempunyai sifat syar'i. Qoma biha a'immatun a'lamun. Qoma yang berdiri biha terhadap tahqiqat itu ya, sopo a'lamun, sopo a'immatun ya, para imam. Para imam a'lamun yang luhur, a'lamun yang mempunyai pengetahuan yang sangat cukup itu ya, a'immatun a'lamun, kana min nataijiha an alimna anna a'immatal madhahibil arba'ati asma'at ala anna syahrul ramadhana la tathbutu illa bi ahadi amroini. Nah, jadi di antara kana minnata ijiha ya, di antara kesimpulan ya, kesimpulan dari tahqiqat tadi ya, kajian-kajian tadi atau penjelasan tadi, an alimna ya, bahwa kita dapat mengetahui ya, dari kesimpulan tadi, an a'immatal madhahibil arba'ah, bahwa para imam mazhab yang 4 ya, kalau di NU memang di bidang fikih ya, kita mengikuti salah satu dari imam mazhab yang 4 ya, jadi madhahibil arba'ah. Jadi di sini kalau sudah disebut dengan madhahibil arba'ah, ini tentu pendapat-pendapatnya muktabar ya, setidak-tidaknya itu merupakan kesimpulan dari kalangan kita NU. Nah, para imam 4 ini, madhahibil arba'ah ini, asma'at iku wis sepakat ya, mereka sepakat ijma' itu diantara mereka ala anna syahrul ramadhana, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu ya, iku latas butuh tidak ditetapkan, tidak akan ditetapkan ya, atau tidak bisa menjadi ketetapan illa bi ahadi amro ini, kecuali dengan
salah satu dari dua cara. Nah, jadi untuk menetapkan bulan Ramadan ini tidak ada lain kecuali dengan salah satu dari dua cara yang akan kita bahas ini. Apa sih dua cara itu? Nah, di sini dikatakan yang pertama ada ru'yati hilalihi, dengan cara melihat bulan, melihat hilal pada bulan Ramadan. Jadi ru'yat itu dari ro'a yaro ru'yatan. Yang namanya yaro ru'yat itu melihat dengan kepala, dengan mata kepala. Jadi bukan melihat dengan mata hati. Nanti melihat dengan mata hati ada sendiri, ya. Ada sendiri, ada nanti basiroh, gitu kan. Itu kan penglihatan dengan mata hati. Tapi kalau ru'yah itu penglihatan dengan mata kepala. Hadisnya memang dengan kata-kata, menggunakan kata-kata ru'yah, sehingga ru'yatul hilal di sini ya dengan cara menggunakan mata kepala, tentu dengan peralatan yang diperlukan. Jadi yang pertama dengan cara ru'yatul hilal, ya. Kemudian yang kedua au ikmali sya'bana salasina yauman, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban, ya. Atau kalau orang Jawa mengatakan bulan ruah, bulan Sya'ban salasina yaman ing 30 apa yaman dinane. Jadi dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban atau ruah itu menjadi 30 hari. Nah, bagaimana kok bisa ditentukan 30 hari? Apabila ru'yatul hilal tidak dapat dilaksanakan, ya, karena misalnya terhalang mendung, terhalang asap, kemudian mega dan sebagainya, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat melihat hilal atau melakukan ru'yatul hilal. Maka cara yang kedua yang ditempuh, ya, ini menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Idza kana hunaka, idza kana, ya, nalikane ono, ya, hunaka ning kono, ya, maksudnya ditentukan, disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 bulan itu, idza kana huna 30 hari, ya, 30 hari. Idza kana hunaka ma yamna'ur ru'yata, ma barang yamna'u kang nyegah apa ma ar-ru'yata ing ru'yah. Jadi jika memang terhalang, ada yang menghalangi untuk ru'yah, ya, ya, maka ya ditentukan bulan Sya'ban jadi 30 hari itu. Nah, apa yang kira-kira menghalangi ru'yah? Di sini disebutkan min ghaimin, nyatane min ghaimin dari ada mendung, ya, au dukhanin, atau mungkin dukhon. Dukhon itu bisa kabut, bisa keluk gitu, ya. Au gubarin, atau mungkin debu yang mungkin sangat kuat, ya, beterbangan sehingga menghalangi pandangan untuk ru'yat, di mana-mana terhalang, au nahwiha atau sebagainya. Wa annahum, dan para imam madhab tadi, iku ajma'u, mereka sepakat, aidon halimalih, mereka juga sepakat, anna dukhula syawalin, bahwa masuknya bulan Syawal iku yasbutu tetep, ya, apa dukhul kadzalika, ya kaya mengkono kuwi, biru'yati hilalihi, dengan cara meru'yah atau melihat hilal. Sama dalam hal menentukan bulan Syawal itu para imam mazhab juga sepakat dengan cara seperti tadi, yakni ru'yatul hilal. Kalau kemudian terhalang oleh mendung dan sebagainya, maka dengan cara, ya, menyempurnakan bulan Ramadan menjadi
30 hari. Fa illam yura hilalu syawalin, maka jika tidak terlihat ya, apa hilalu syawalin, hilal pada bulan Syawal, wajaba ikmalu ramadhana thalathina yauman. Wajaba mongko wajib apa ikmalu ramadhana, menyempurnakan bulan Ramadan thalathina yauman ing 30 apa yauman dinane. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, ini sudah patokan ya. Sudah patokan bagi kita. Nah, atau mungkin disebut patok bangkrong gitu ya. Jadi di kalangan kita, di kalangan hadirin, caranya itu, dua itu. Nah, apakah ketika kita menggunakan dua cara itu lalu kita tidak menggunakan hisab? Nah, ini mungkin pertanyaannya begitu. Ya, tentu menggunakan hisab. Hisab itu artinya hitungan. Kita untuk dapat meru'yah hilal itu tentu segala sesuatunya harus dihitung dulu, harus dihisab dulu. Kira-kira posisi bulan ada di mana, gitu kan? Tinggi bulan ada berapa derajat? Kemudian elongasinya bagaimana dan sebagainya. Tentu kita menggunakan hisab juga. Jadi bukan berarti orang yang melakukan ru'yat atau istiqmal itu tidak menggunakan hisab. Tetap sebagai ilmu pengetahuan kita tetap sangat mengapresiasi terhadap ilmu astronomi, terhadap ilmu hisab, sangat mengapresiasi karena kita memang tahu bahwa Allah juga akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang mengapresiasi ya, di bidang ilmu. Jadi orang yang berilmu dan beriman itu mempunyai derajat yang sangat tinggi. Tetapi ya, khusus untuk penentuan bulan Ramadan atau puasa ya, dan juga Syawal, memang ada hadis tersendiri. Jadi ini merupakan leg spesialis dari sekian dalil yang mungkin digunakan oleh teman-teman yang hanya menggunakan hisab ya, bahwa ada leg spesialis, ada dalil khusus yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, apa leg spesialisnya? Ru'yat. Jadi semua kajian yang dihasilkan oleh hisab itu bagi kita itu merupakan informasi ilmu pengetahuan. Nah, tetapi kata akhirnya tetap dengan ru'yatul hilal atau istiqmar. Jadi itu kata akhirnya tetap dengan cara itu. Dengan demikian tidak berarti hisab tidak dipakai, tetap dipakai, karena justru itulah informasi ilmiah yang akan menuntun kita ya kepada pengetahuan kita tentang posisi bulan, posisi hilal, hitungannya dan sebagainya. Nah, sekali lagi bahwa kata akhir ya untuk menentukan kapan mulai puasa, kapan mulai Syawal itu dengan ru'yatul hilal. Nah, karena itu diperintahkan oleh Nabi, bagi kita ru'yatul hilal adalah ibadah. Jadi di situ ada nilai ibadahnya, ru'yatul hilal itu. Karena itu orang beribadah kok disalahkan misalnya, orang beribadah kok dilarang-larang. Nah, gimana kita akan menempatkan sabda Nabi, menempatkan sumber kedua hukum Islam, yakni hadis Nabi, kalau kita melaksanakan hadis Nabi itu disalahkan misalnya. Nah, jadi sangat kuat argumentasi kita terkait dengan ru'yatul hilal ini. Kita lanjutkan. Wa anna siratal muslimina jami'an, wa anna siratal muslimina, dan sesungguhnya sirah ya, jadi perjalanan itu, perjalanan kaum muslimin jami'an seluruhnya, ala dzalika ya, mereka dalam mensikapi masalah awal Ramadan dan awal Syawal itu iku ala dzalika, berada pada sikap
atau berada pada pilihan tersebut, yakni ru'yatul hilal ada atau istiqbal. Ini sudah merupakan siroh, ya. Jadi merupakan jalan yang ditempuh oleh umat Islam semuanya dari dulu dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Mereka menggunakan dua cara tersebut. Sekali lagi, yakni ru'yatul hilal atau istiqmal tadi, biduni istisnain, tanpa ada perkecualian, ya, tanpa ada perkecualian. Idza lam taqif ala khilafin lahu min ahli qiblat, ya, ketika tidak ada, ya, tidak berada pada posisi ala khilafin lahu, pada khilaf, ya, lahu dalam masalah tersebut. Jadi bukan idza, ya, id lam taqif ala khilafin lahu, karena tidak ada lagi, sudah, ya, tidak ada lagi posisi yang berbeda atau silang sengketa, ya, dalam masalah tersebut, min ahlul kiblati, dari ahlul kiblah, ahlul kiblat. Jadi orang yang mempunyai kiblat yang sama, ya, sebetulnya tidak ada perbedaan lagi. Kalau toh kemudian di antara kita umat Islam ada yang berbeda, ya, di sini dikatakan kharija ahli sunnati wal jamaati, itu ya berada di luar koridor ahli sunnah wal jamaah qabla zuhuril khilafi fi zamanil akhir, ya, yang itu muncul, ya, yang itu ada sebelum munculnya khilaf atau pertentangan pada akhir-akhir ini, pada zaman akhir ini. Wa anna ahlas sunnati wal jamaati, dan sesungguhnya bagi kaum Islam, umat Islam yang berpaham al-sunnah wal jamaah, wa ghairuhum, dan selain mereka, iku ajma'u, mereka telah sepakat, kulluhum, semuanya, ala adami jawazil amali bil hisabi, bahwa tidak diperbolehkannya, tidak adanya, ya, pendapat dalam masalah tersebut untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal tadi bil hisabi, dengan cara hisab, ya. Jadi sepakat sebetulnya di kalangan ahlu sunnah dan lainnya dalam menentukan masalah tadi, ya, awal Ramadan dan awal Syawal, ya, tidak ada jalan lain kecuali dengan dua cara. Dan kemudian dari sana disimpulkan tidak boleh kita menentukan awal Ramadan dan awal Syawal dengan cara hisab semata, tentunya, ya, hisab semata. Li'anna syariah, karena syari itu adalah Allah dan Rasulnya, lam ya'mur, iku tidak memerintahkan bihi kelawan hisab, ya, hadza bin nisbati lil umumi. Jadi tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya dalam menentukan awal Ramadan dan awal bulan Syawal ini dengan cara hisab. Nah, para pemirsa Nahnu TV sekalian, kajian ini masih cukup panjang, ya. Mungkin untuk sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan. Kita sudah mendapatkan gambaran di sini bahwa di kalangan para imam mazhab pun mereka sepakat untuk menggunakan ru'yatul hilal dan istiqmal. Jadi tidak boleh dengan semata-mata menggunakan metode hisab. Bagi kita hisab tetap kita perlukan, tetapi itu menjadi informasi awal. Sekali lagi menjadi informasi awal atau informasi keilmuan yang kata penentunya atau kata akhirnya tetap dengan ru'yatul hilal atau istiqmal. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan semakin memperjelas persoalan bagi kita, sehingga ketika ada perbincangan atau perdebatan tentang masalah itu, baik melalui TV, melalui
media cetak dan sebagainya, kita tidak perlu bingung tersendiri. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.